Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita akan melaksanakan perkuliahan tentang terapi komplementer di layanan komunitas. Yang akan kita pelajari atau LO-nya, yang pertama adalah definisi tentang terapi komplementer. Yang kedua terkait jenis-jenis, kemudian fokus terapi komplementer dalam keperawatan komunitas, peran perawat dalam terapi komplementer, serta teknik terapi komplementer dalam perawatan komunitas. Latar belakang, mengapa terapi komplementer sekarang dipergunakan atau sudah mulai dikembangkan dan diimplementasikan, ya. Secara latar belakang, ternyata perkembangan teknologi ya, akan mempengaruhi berbagai macam produk, di mana salah satunya adalah zat kimia sintetis. Ya. Nah, zat-zat ini yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan modern. Semakin canggih, maka ternyata ya, harganya juga semakin mahal. Di sisi lain, berbagai macam penyakit saat ini semakin kompleks, ya, penyakitnya semakin membandel, kemudian adanya malpraktik, serta antibiotik yang sudah kadaluarsa atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bakterinya itu sudah mulai tidak lagi bisa disembuhkan dengan antibiotik yang ada, alias sudah mengalami resisten. Ya. Kemudian adanya putus asa pengobatan dalam jangka panjang, contohnya adalah pengobatan kanker. Ya, pasien sudah mulai bosan, yaitu mereka mengalami pengobatan kemoterapi, kemudian infrared, bahkan sampai pembedahan operasi. Ya. Nah, itu ternyata membuat pasien dengan kanker juga mengalami keputusasaan. Selain itu, ya, juga berbagai obat modern memiliki efek samping. Nah, dari latar belakang tersebut, maka di dunia kesehatan saat ini sudah mulai menerima terapi-terapi di luar terapi modern atau konvensional sebagai alternatif dalam bentuk terapi komplementer. Nah, pengobatan alternatif sendiri ya tidak dipakai awalnya karena takut ditertawakan, dianggap tidak ilmiah, dianggap tidak modern, ya, dan diragukan efektivitasnya. Namun belakangan ternyata ketika dikaji lebih lanjut, terbukti adanya hasil dari riset yang dilakukan terhadap efek atau dampak dari terapi alternatif tersebut. Sehingga apa? Sehingga masyarakat mulai tertarik, ya, dan di dunia kesehatan sendiri ini menjadi potensi, ya, serta biayanya lebih murah. Pengertian. Terapi alternatif adalah pilihan cara pengobatan yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu selain pengobatan konvensional atau pengobatan ala barat penyebutannya. Sedangkan terapi modern memiliki prinsip paliatif. Jadi terapi alternatif ini juga bersifat modern, ya. Ada yang bersifat modern, yaitu menghilangkan gejala
atau paliatif. Didasari oleh penelitian ilmiah yang akurat. Kemudian sifatnya juga tradisional, mengandalkan prinsip alopati, yaitu menyembuhkan dengan menggunakan kaidah fusi logik. Fusi logik bisa ya atau tidak, tergantung faktor lain yang berperan. Fusi logik di sini maksudnya adalah menurut kaidah fusi logik itu tidak memandang satu atau nol, tidak memandang hanya dikotomi ya atau tidak, tetapi ada rentang di situ. Ada yang mendekati nol, ada yang menengah, sampai ada yang mendekati satu, sehingga tidak dikotomis atau hanya nol atau satu, tetapi antara 0 sampai 1. Ini namanya fusi logik, ya, fusi logik. Sehingga apa yang menentukan? Berarti ada faktor lain, ya, faktor lain yang bisa berpengaruh karena tidak hanya 0 atau 1. Bersifat holistik. Apa itu holistik? Yaitu pendekatannya menyeluruh, ya, gabungan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Tubuh, pikiran, serta jiwa, ya, harus disinergikan. Sedangkan pendekatan konvensional selama ini dianggap hanya pendekatan tubuh. Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Ya. Ada yang sudah diintegrasi, contohnya herbal maupun akupunktur atau akupuntur. Ini sudah mulai digunakan di rumah sakit tertentu. Tentunya tidak sembarang herbal dan sembarang orang yang bisa akupunktur, tetapi orang-orang yang memang sudah punya keahlian, dan herbalnya pun tentunya sudah berbasis riset ilmiah atau telah lulus uji klinis. Menurut WHO, World Health Organization, ya, pengobatan komplementer adalah pengobatan non-konvensional yang bukan berasal dari negara bersangkutan. Ya. Maknanya adalah, ya, jika suatu terapi non-medis, ya, bukan medis modern, tetapi berasal dari negara tersebut, maka bukan dikategorikan terapi komplementer, melainkan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional. Sedangkan yang dimaksud pengobatan komplementer berarti apa? Yaitu pengobatan tradisional yang berasal dari negara lain. Ya. Maka dianggap sebagai terapi komplementer. Contohnya di Indonesia ada jamu. Bagi orang Indonesia, jamu adalah terapi pengobatan tradisional. Sedangkan jamu di negara lain maka akan dianggap sebagai terapi komplementer. Akupunktur yang berasal dari Tiongkok, di sana maka dianggap sebagai pengobatan tradisional. Tetapi di Indonesia, karena bukan berasal dari tempat kita, maka akupunktur masuk kategori terapi atau pengobatan komplementer. Ya. Menurut Lindqvist, Snyder, dan Tracy tahun 2014, terapi komplementer adalah cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung kepada pengobatan medis. Jadi maknanya di sini terapi komplementer adalah terapi pendukung dari pengobatan medis konvensional, ya, ataupun pengobatan pilihan atau alternatif di luar pengobatan konvensional. Jadi sudut pandangnya ada dua di sini. Yang pertama adalah terapi komplementer dianggap sebagai
pendukung, ya, pendukung. Jadi sebagai pendukung terapi medis. Sedangkan cara pandang yang kedua adalah terapi komplementer ini bisa sebagai pilihan di luar pengobatan medis. Artinya berdiri sendiri, seseorang tidak menggunakan terapi medis tetapi langsung terapi komplementer saja. Tentunya tidak semua terapi komplementer bisa menjadi pilihan alternatif ya, karena tidak semua sifatnya mengobati. Ya, ini dasar hukumnya bahwa terapi komplementer atau terapi alternatif di Indonesia itu juga diakui ya. Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 terapi komplementer itu juga disebutkan di dalamnya. Kemudian Permenkes ya, nomor 1076 tahun 2003 tentang Gatra atau pengobatan tradisional. Ya. Kemudian Permenkes nomor 1109 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di Fasyankes. Ya. Kemudian tentang hiperbarik serta ya, keputusan Dirjen Bina Pelayanan Medik HK 0305 tahun 2010 tentang pedoman kriteria penetapan metode pengobatan komplementer alternatif yang dapat diintegrasikan ke dalam pelayanan kesehatan. Ya, ini ada satu lagi sebenarnya Undang-Undang tentang Keperawatan tahun 2014. Di dalamnya juga memuat bahwa perawat itu bisa menggunakan terapi komplementer dengan syarat tertentu. Nah, itu tadi latar belakang, pengertian, serta dasar hukum dari terapi komplementer. Selanjutnya adalah macam-macam terapi komplementer. Apa saja itu? Ya. Terapi komplementer itu ada berbagai macam. Ya. Termasuk ini adalah sistem klasifikasi atau pengelompokan. Pengelompokan yang pertama adalah sistem medis alternatif. Ya. Apa itu sistem medis alternatif? Di sini maksudnya terapi komplementer ini bisa dijadikan alternatif yang berdiri sendiri, yang bukan pendukung, ya, tetapi dia menjadi alternatif pilihan di luar pengobatan konvensional. Artinya terapi komplementer ini bisa berdiri sendiri sebagai pengobatan. Yang pertama adalah akupunktur. Akupunktur adalah metode tradisional Cina yang menghasilkan analgesia atau perubahan fungsi sistem tubuh dengan cara memasukkan jarum tipis sepanjang rangkaian garis atau jalur yang disebut meridian. Ya. Nah, akupunktur ini berdasarkan jalur meridian ini. Ya. Ini merupakan aliran energi. Tentunya kalau dilihat dari pengobatan modern, terutama menggunakan ilmu anatomi, ya, titik-titik akupunktur ini tidak bisa dilihat secara fisik. Ya. Kalau di anatomi kan kelihatan yang namanya tulang, vertebra yang mana, ya. Kemudian karpal, metakarpal itu ada namanya sekaligus bisa dilihat ya, secara anatomis. Tetapi akupunktur ini adalah jalur energi. Jadi secara anatomi bisa ditunjukkan ya, titik-titiknya di sebelah mana, tetapi titik tersebut tidak bisa dilihat dengan mata. Dalam artian, oh titik, ya, titik misalkan untuk mengobati nyeri kepala. Ya. Maka akan secara akupunktur akan disebutkan titiknya di sebelah mana. Ya.
Tetapi kalau titik itu dibedah, ya, dibedah secara anatomi, maka tidak akan ketemu titiknya dalam bentuk apa. Ya. Ini disebut jalur meridian. Nah, akupunktur ini sudah diteliti, meskipun secara anatomi tidak bisa dibuktikan, ya, tetapi ini secara manfaat bisa ditunjukkan. Ya. Bahkan sudah digunakan untuk kegiatan analgesik, operasi-operasi yang membutuhkan analgesi, ya, itu sudah menggunakan beberapa di negara, ya. Contohnya tentunya yang di Tiongkok ya, yang sudah mengembangkan, itu mereka bisa menggunakan akupunktur saja tanpa obat analgesik ya, tapi jarum akupunktur. Nah, ini contoh akupunktur. Itu untuk analgesik. Untuk pengobatan tentunya juga ada ya, titik-titik yang sesuai dengan jalur akupunktur untuk penyakit-penyakit. Kemudian yang kedua yaitu Ayurveda. Ayurveda merupakan sistem tradisional Hindu. Ya. Jadi merupakan pengobatan yang dilatar belakangi dari budaya Hindu yang berasal dari India. Sistem pengobatan Ayurveda ini merupakan kombinasi antara obat herbal, obat pencahar, dan minyak gosok. Tentunya yang paling dominan di sini adalah obat herbal. Kemudian ada pengobatan homeopatik, yaitu sistem pengobatan medis yang didasari pada teori bahwa penyakit tertentu dapat diobati dengan memberikan dosis kecil substansi yang ada pada individu sehat akan menghasilkan gejala seperti penyakit. Ini homeopatik ya. Jadi dengan memberikan dosis kecil substansi dari suatu penyakit, maka akan menimbulkan imunitas ya, di dalam tubuhnya, sehingga tubuhnya akan bisa membentuk antibodi sehingga bisa mempertahankan diri dari berbagai macam penyakit dari luar. Homeopatik di sini termasuk di dalamnya adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh alergen, ya, dengan cara memberikan penyebab alergen tersebut sedikit demi sedikit sehingga tubuh akan beradaptasi. Kemudian pengobatan naturopatik, yaitu sistem pengobatan didasari pada makanan alami, cahaya, kehangatan, pijatan air segar, olahraga teratur, dan menghindari obat-obatan modern dengan mengenali kemampuan menyembuhkan tubuh secara alami. Ya, bisa dikatakan naturopatik ini adalah orang dengan sistem kembali ke alam. Menganggap ketika seseorang yang sakit tinggal di tempat yang alami, maka dia akan menyesuaikan, tubuhnya akan menyembuhkan diri secara alami. Ya. Sehingga konsepnya di sini adalah makan makanan yang alamiah, pencahayaan, ya, adanya pencahayaan, kehangatan dari sinar matahari, ya, kemudian penggunaan air yang ada di alam, ya, serta menghindari pengobatan modern. Ini yang dinamakan naturopatik. Kemudian pengobatan tradisional Cina, ya, di mana di sini antara lain adalah akupunktur, tadi sudah disebutkan di atas, pengobatan herbal, pijatan, akupressure, moxibusi, dan qigong. Akupressure adalah
pemijatan atau penekanan pada titik-titik akupunktur. Ini akupressure. Bedanya dengan akupunktur adalah kalau akupunktur menggunakan jarum, kalau akupressure bisa menggunakan ujung jari yang tumpul atau menggunakan benda tumpul lainnya seperti kayu yang bentuknya seperti jari nanti ditekankan pada titik-titik akupunktur. Moxibushi adalah sistem pengobatan dengan menggunakan panas, yaitu herbal yang dibakar. Ini moxibushi. Jadi kalau Jawa itu bisa bahasanya adalah kop. Jadi uang ditutup pakai kertas, kemudian dibakar, ditutup pakai gelas, ya. Nanti akan membentuk gembungan kulit dan daging. Ini kalau di Tiongkok namanya moxibustion. Kemudian qigong. Qigong adalah menyeimbangkan aliran melalui gerakan tubuh. Suatu gerakan-gerakan mirip dengan Tai Chi, tetapi ini namanya qigong, yang berfungsi untuk menyeimbangkan energi di dalam tubuh. Kemudian sistem yang kedua yaitu terapi biologis. Terapi biologis. Kalau tadi medis alternatif, sekarang terapi biologis. Yaitu suatu terapi dengan menggunakan substansi alam seperti herbal, makanan, dan vitamin. Untuk terapi biologis ini, apakah berbeda dengan sistem alternatif? Tidak. Bukan berarti dua hal yang berbeda, karena terapi biologis ini hanya pengelompokan. Jadi bisa dikelompokkan seperti tadi, medis alternatif, atau dikelompokkan terapi biologis, gitu ya maksudnya ya. Jadi bisa jadi satu terapi masuk keduanya, masuk terapi medis alternatif juga masuk terapi biologis. Yang pertama adalah penggunaan zona, yaitu program diet yang memerlukan makanan berprotein, karbohidrat, dan lemak dengan perbandingan 30, 40, dan 30. 30 protein, 40 karbohidrat, dan 30 lemak. Digunakan untuk menyeimbangkan insulin dan hormon lain untuk kesehatan yang optimal. Ini sistem zona, ya. Antara protein, karbohidrat, dan lemak di dalam tubuh dibagi prosentasenya. 30, 40, dan 30. Ini cocok untuk terapi-terapi diet. Kemudian diet mikrobiotik, yaitu diet dengan sistem vegetarian. Apa itu vegetarian? Yaitu suatu sistem konsumsi dengan cara meniadakan konsumsi daging ataupun produk olahan dari hewan. Jadi menghindari produk-produk yang berasal dari hewan. Sehingga apa? Ya, mengonsumsi dari sayuran dan buah, ya, dari tanaman-tanaman. Bisa biji-bijian, buah, ya, kemudian daun, ataupun ubi-ubian, ya, semua produk yang berasal dari tanaman. Kemudian pengobatan ortomolekuler, ya, meningkatkan meningkatkan kesehatan tubuh dengan cara mengonsumsi nutrisi yang baik. Contohnya di sini meningkatkan suplemen vitamin. Nah, ini pengobatan ortomolekuler. Pengelompokan yang ketiga adalah manipulative and body-based method. Ya. Jadi manipulasi dan tubuh, ya. Metode berdasarkan manipulasi tubuh.
yaitu dengan cara menggerakkan satu atau lebih bagian dari tubuh. Contohnya yang pertama adalah akupressure tadi ya, menekan pada titik tertentu pada jalur meridian atau titik akupunktur. Ini akan dapat menghasilkan analgesik, efek analgesik maupun memulihkan energi di dalam tubuh sehingga sistem tubuh kembali normal. Yang kedua adalah kiropraksi. Kiropraksi yaitu terapi yang melibatkan manipulasi kolumna spinalis dan memasukkan fisioterapi dan terapi diet. Jadi kiropraksi ini adalah manipulasi kolumna spinalis atau sistem tulang belakang dengan cara digerakkan atau ditekuk-tekuk ataupun cara lainnya. Kalau Anda cek nanti di YouTube, itu ada contoh-contoh gerakan kiropraksi. Kalau kita secara tradisional ya mungkin di masyarakat kita istilahnya adalah dikerkuk. Kerkuk itu orang tidur, kemudian punggungnya didorong, krek, krek, itu rasanya terus pegel-pegelnya hilang. Ya, itu bagian dari contoh kiropraksi. Nah, kiropraktik atau kiropraksi ini harus dilakukan oleh orang yang profesional atau terlatih karena ada risiko cedera tulang belakang ataupun saraf spinalis ya. Saraf tulang belakang terjepit sehingga tidak boleh sembarangan melakukan kiropraksi. Kemudian metode Feldenkrais, terapi alternatif yang didasarkan pada citra tubuh yang baik melalui pergerakan tubuh. Ya. Jadi memperbaiki kesehatan dengan cara mengatur gerakan tubuh sebaik mungkin dari cara berdiri, cara berjalan, cara mengangkat, cara jongkok, cara posisi tidur, dan lain-lain. Ya. Ini digerakkan dengan cara yang teratur, maka akan menimbulkan kesehatan. Berikutnya adalah Tai Chi. Tai Chi merupakan bentuk terapi alternatif yang menghubungkan pernafasan, gerakan, dan meditasi. Ini ada gerakan atau biasa disebut senam Tai Chi. Kalau di film-film Tai Chi itu ya ada kungfunya, ya, bela dirinya. Tapi kalau yang dikembangkan di Indonesia, yang untuk kesehatan adalah senamnya, senam Tai Chi. Bela dirinya juga ada, tapi yang lebih dikenal di masyarakat adalah senam Tai Chi. Kemudian terapi pijat, yaitu dengan manipulasi pukulan, gosokan, ataupun meremas untuk meningkatkan sirkulasi darah, membuat otot rileks. Ya. Paling enak kalau dipijat ya. Itu untuk meningkatkan sirkulasi darah dan relaksasi otot. Kemudian sentuhan ringan, yaitu sentuhan pada klien dengan cara yang tepat dan halus untuk membuat hubungan menunjukkan penerimaan dan penghargaan. Jadi ternyata orang sakit pun kalau diberikan perhatian dengan sentuhan ringan itu akan bisa membantu memulihkan kesehatan. Ya. Untuk pengelompokan yang berikutnya yaitu intervensi tubuh dan pikiran. Ya. Tadi manipulasi tubuh, ya. Sekarang intervensi tubuh dan pikiran. Menggunakan berbagai teknik yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pikiran untuk mempengaruhi tubuh. Di sini ada asumsi bahwa jika pikirannya baik atau sehat, maka akan mempengaruhi sistem tubuh supaya menjadi sehat. Ya. Termasuk orang yang sedang sakit, jika pikirannya dibuat baik, pikiran yang positif, optimis, ya, maka akan mendukung penyembuhan. Bentuknya yang pertama adalah terapi seni.
Menggunakan seni untuk mendamaikan konflik emosional. Mungkin perasaan putus asa karena penyakitnya berat atau bahkan penyakitnya kronis, membutuhkan perhatian, ya, pengobatan yang jangka panjang. Nah, ini bisa mendamaikan perasaan emosional, meningkatkan kewaspadaan diri dan mengungkapkan masalah yang tidak bisa dikatakan. Dengan terapi seni itu juga bisa mewakili perasaan di dalam hati maupun di pikiran yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, maka bisa terwakili dengan terapi seni. Nah, terapi seni di sini bisa berbagai bentuk yang disukai pasien, ya. Kalau pasiennya suka menari, menyanyi, maka terapi seninya itu. Ya. Kalau sukanya coret-coret atau melukis, menggambar, mewarnai, maka juga dilakukan itu. Terapi seni ini banyak digunakan pada anak-anak, ya. Tapi tidak menghalangi untuk dewasa juga. Kemudian terapi umpan balik biologis, suatu proses yang memberikan individu dengan informasi visual dan suara tentang fungsi fisiologis otonomi tubuh. Ya, maknanya di sini adalah bahwa setiap informasi dari kondisi fisiologis tubuh si pasien, jika terjadi perbaikan maka akan disampaikan ke pasien tersebut, ya, agar menimbulkan dampak meyakinkan pasien bahwa terjadi perbaikan. Ini dinamakan umpan balik fisiologis. Yang kelima adalah intervensi tubuh pikiran. Menggunakan berbagai teknik yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pikiran guna mempengaruhi fungsi dan gejala tubuh. Ini hampir mirip sebenarnya, ya, dengan keempat. Kalau tadi pikiran dan tubuh, kalau ini pikiran yang terhubung ke tubuh. Terapi dansa, yaitu tari-tarian, terapi pernafasan, guided imagery, maupun meditasi. Ya. Guided imagery mungkin Anda sudah mendapatkan perkuliahan termasuk meditasi, ya, yaitu seseorang melakukan konsentrasi pada titik tertentu sehingga bisa membuat pikirannya fokus. Ya. Ini namanya meditasi, baru merelaksasikan pikiran. Kemudian juga bisa terapi musik, ya, terapi doa, psikoterapi, gerakan yoga, yaitu gerakan atau postur tubuh sesuai dengan, ya, aturan tertentu, yoga. Kemudian tai chi, ya, gerakan senam tai chi atau bela diri tai chi. Yang keenam adalah pembagian berdasarkan terapi energi. Terapi energi merupakan terapi yang melibatkan medan energi. Yang pertama adalah terapi Reiki. Terapi Reiki merupakan berasal dari praktik Buddha kuno, ya, yang menganggap di dalam tubuh kita ini ada titik-titik energi, seperti titik energi di atas kepala, kemudian di dahi, di leher, di dada, di perut, ya, sampai di kemaluan. Nah, semuanya terhubung. Untuk meningkatkan kesehatan secara teori, titik-titik tersebut harus dibuka, ya, supaya ada pertukaran energi atau aliran energi. Nah, ini tentu perlu belajar, ya, untuk Reiki. Kemudian yang kedua adalah terapi sentuhan atau touch terapi. Touch terapi ini sudah diterapkan, ya, beberapa perawat di Eropa sana, di rumah sakit secara resmi, ya, termasuk ada di dalam NIC.
yaitu pengobatan melibatkan pedoman keseimbangan energi atau praktisi dalam suatu cara yang disengaja tidak semua pasien. Penjelasannya adalah terapi sentuhan ini memiliki asumsi bahwa tubuh kita ini memiliki medan energi di mana ya, mengelilingi seluruh tubuh kita, ya, diwakili dengan aura, ya, aura tubuh. Nah, ketika seseorang sakit, aura tubuh ini perlu disentuh supaya terjadi perubahan ataupun terjadi pertukaran atau sirkulasi, sehingga akan dapat memulihkan kesehatan. Ya, ini berbagai terapi tadi ya. Ini yang paling kiri akupunktur, kemudian herbal, ya. Ini reiki, kemudian hipnosis, ya. Meditasi, ini tai chi, ini touch terapi, terapi musik, akupressure, serta yoga. Nah, perawat ya, juga dapat melakukan terapi komplementer tersebut. Ya. Ada berbagai terapi yang bisa dilakukan karena telah diajarkan di perkuliahan, ataupun terapi yang membutuhkan pelatihan khusus, seperti hipnoterapi, ya, yoga, kiropraksi, ya, ayurveda, herbal, ya, itu membutuhkan pelatihan. Tidak sembarang orang bisa memberikan karena ada dosis dan risikonya. Nah, ini tindakan mandiri keperawatan antara lain ya, satu, melakukan terapi keperawatan, ya, observasi keperawatan, serta terapi komplementer. Jadi di dalam praktek mandiri keperawatan itu selain tindakan terapi atau asuhan keperawatan, observasi juga terapi komplementer. Ya. Kemudian memberikan pengobatan terbatas dan tindakan medik terbatas sesuai undang-undang melakukan pelayanan KB. Nah, ini di dalam undang-undang keperawatan ya. Di pasal nomor 1 ini menyebutkan bahwa perawat juga memberikan terapi komplementer. Dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, terapi komplementer juga digunakan sebagai pendamping pengobatan konvensional. Jadi memang secara konsep tadi ada dua, satu sebagai pendamping pengobatan konvensional, yang kedua adalah sebagai alternatif. Nah, kita sebagai perawat tentunya terapi komplementer ini adalah sebagai pendamping ya, bukan murni praktek gatra atau pengobat tradisional. Ini contohnya adalah asuhan keperawatan pada pasien kanker, pengobatan kanker ya dengan menggabungkan melalui terapi komplementer. Bisa dengan terapi seni, ya. Kemudian terapi di slide tadi tidak ada ya. Kemudian terapi meditasi, ya, yoga dan lain sebagainya. Ini contoh asuhan perawatan terapi komplementer pada pasien kanker, yaitu imunoterapi, transfer factor, terapi ayurveda, terapi metabolik, dan terapi pengobatan alternatif. Tetapi tadi dengan syarat sudah pernah pelatihan sehingga tahu ya, apa itu transfer factor, apa itu ayurveda, ya, atau terapi metabolik dan lainnya. Hubungan pengobatan komplementer terhadap profesi keperawatan.
Secara tradisional, profesi keperawatan adalah profesi kesehatan yang fokus pada individu, keluarga, dan masyarakat. Untuk membantu mencapai, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan yang optimal dan kualitas hidup. Nah, perawat komunitas, individu dan keluarga ini maka harus menerapkan asuhan keperawatan yang holistik. Yang holistik yaitu cara pandang untuk melihat bahwa pasien itu utuh atau menyeluruh. Maka di situ mengintegrasikan prinsip mind, body, spirit, ya, dan modalitas, yaitu menyatakan sikap terhadap suatu situasi. Jadi harus mengintegrasikan mind, body, and spirit dan modalitas yang ada. Dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari serta praktek keperawatan. Jadi kalau kita punya keahlian terapi komplementer, tentunya akan lebih membantu bagi pasien. Ya, jadi Anda misalkan memberikan asuhan keperawatan, ya, profesional, aktivitas profesional, ya, strategi keperawatan komunitas yang kelima, aktivitas profesional atau kegiatan profesional, direct care, ya, misalkan seperti itu. Maka jika Anda punya keahlian, pengetahuan dan keterampilan berupa terapi komplementer, maka itu akan sangat membantu pasien. Contohnya pasien di rumah, ya, mengalami luka diabetes, pengobatan jangka panjang, umumnya akan mengalami patah semangat. Jika Anda punya ilmu tentang meditasi, ya, hipnosis, maka Anda bisa menerapkan ilmu tersebut untuk membantu pasien lebih optimis, ya, dalam proses perawatannya. Sehingga meskipun jangka panjang, mereka akan tetap percaya diri bahwa kondisi tubuhnya atau lukanya akan bisa pulih. Terapi komplementer menjadi salah satu cara bagi perawat untuk menciptakan lingkungan yang terapeutik dengan menggunakan diri sendiri sebagai alat atau media penyembuh dalam rangka menolong orang lain. Terapi komplementer yang direkomendasikan untuk perawat yaitu masas, pemijatan. Anda bisa mengikuti berbagai pelatihan pijat, baik pijat bayi, ibu hamil maupun pemijatan lainnya. Kemudian terapi musik, ini sudah banyak riset tentang terapi musik ini. Kemudian diet, ya, terapi diet atau nutrisi, teknik relaksasi, vitamin dan produk herbal, tentunya harus yang terstandar, ya, sudah melalui uji kelayakan untuk herbal tersebut. Hipnoterapi, ya, menghipnosis, ya, untuk tujuan terapi. Kemudian touch terapi atau terapi sentuhan, bekam, kemudian EFT, Emotional Freedom Technique. Ini berbagai terapi komplementer yang direkomendasikan untuk perawat. Kegiatan praktik keperawatan komplementer di komunitas. Perawat kesehatan komunitas merupakan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat yang menekankan pada kelompok risiko tinggi. Nah, di dalam upaya mencegah dan meningkatkan kesehatan ini, maka perawat harus menjamin keterjangkauan layanan dan melibatkan klien sebagai mitra. Nah, dalam memberikan layanan kepada masyarakat, maka salah satu layanan yang bisa diberikan adalah layanan terapi komplementer. Ya. Jadi Anda bisa mengajarkan komplementer yang bisa diadaptasi di masyarakat. Contohnya terapi berhenti merokok dengan
EFT atau dengan terapi, ya. Kemudian penyakit-penyakit di masyarakat dengan herbal yang sudah terbukti tentunya. Ya. Kemudian bisa dengan masas dan terapi yang mudah bagi masyarakat tersebut. Nah, di asumsi dan kepercayaan terhadap perawatan kesehatan komunitas menurut Ana, di sini yang keempat adalah terapi komplementer dalam keperawatan komunitas. Nah, apa peran perawat dalam terapi komplementer? Peran perawat adalah sebagai pelaku atau praktisi yang melakukan atau mengajarkan terapi komplementer tersebut kepada klien masyarakat. Perawat dapat melakukan intervensi mandiri kepada pasien dalam fungsinya secara holistik dengan memberikan advocate dalam hal keamanan, kenyamanan, dan secara ekonomi kepada pasien. Jadi perawat bisa menjadikan terapi komplementer ini sebagai bagian dari intervensi mandiri. Baik dalam bentuk praktek mandiri, menggabungkan antara keperawatan dengan terapi komplementer. Nah, ini referensinya, ya, complementary and alternative therapy in nursing. Demikian untuk perkuliahan pada pagi hari ini, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.